sumber ide suatu penelitian. Yang pertama itu adalah akal sehat, ya, menggunakan logika. Arti seseorang mengatakan bahwa itu benar, itu bisa dinyatakan, kita lihat atau kita uji dengan penelitian. Nah, contohnya, anak yang laki-laki itu pandai matematik, sedangkan anak perempuan itu dikatakan itu kurang pandai dalam matematik. Dan contoh lainnya juga, anak perempuan itu lebih teliti daripada anak laki-laki. Ada bisa kita nyatakan dengan suatu pertanyaan, apakah anak laki-laki itu pintar dalam matematik dibandingkan dengan anak perempuan? Dan juga kita bisa contohkan, apakah anak perempuan itu lebih teliti daripada anak laki-laki? Itu adalah merupakan suatu pertanyaan yang bisa kita uji kebenarannya. Sumber yang kedua adalah realitas dan kenyataan. Bisa kita lihat di sekolah, bisa kita melihat dari siswanya, dari sarana dan prasarananya, dari gurunya, dan sebagainya. Kalau kita contohkan, anak yang mendapatkan perhatian dari gurunya akan membuat dia lebih punya motivasi dalam belajar. Nah, ini perlu kita lakukan penelitian. Kemudian juga dari sarana dan prasarana yang ada di kelas. Dari pengamatan yang kita lakukan, sarana yang kurang, tidak semua siswa mendapatkan sarana untuk melakukan praktek. Kalau kita lihat, hasilnya akan membawa dampak terhadap kompetensi dari siswa itu sendiri. Berdasarkan pengalaman dan kenyataan yang ada dari hasil pengamatan, itu bisa kita lihat apakah memang seorang guru tidak menggunakan media pembelajaran akan berdampak terhadap hasil belajar siswanya, atau sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk praktikum mahasiswa, apakah itu juga akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Oke, sumber ide yang ketiga adalah riset terdahulu. Riset terdahulu bisa kita jadikan sumber ide, itu bisa kita lihat pada jurnal-jurnal yang merupakan hasil penelitian dari si peneliti. Mengkaji banyak riset yang terdahulu itu merupakan sumber ide yang baik untuk suatu topik permasalahan penelitian. Dari hasil penelitian yang terdahulu bisa kita lihat pada jurnal-jurnal yang terkait, ada bisa baca jurnal-jurnal itu. Di dalam jurnal itu ada nanti dikatakan itu saran. Sarannya, dari saran yang ada itu bisa kita jadikan suatu sumber ide. Ada menyarankan itu bisa dilakukan penelitian lanjutan. Dari riset yang ada kita bisa mengambil bahwa topik-topik yang ada dalam riset itu bisa kita replikasikan, apakah cocok dengan tempat kita atau cocok nak kita gunakan untuk suatu penelitian. Yang kedua itu ada pada saran yang terdapat dalam jurnal seseorang. Saran itu bisa merupakan titik tolak untuk menjadi dasar untuk suatu penelitian. Biasanya pada saran itu dianjurkan untuk melanjutkan suatu penelitian yang ada. Sumber ide yang keempat adalah pengalaman. Pengalaman ini juga bisa kita jadikan suatu sumber ide. Contohnya, dalam kita melakukan suatu model pembelajaran student center, dari pembelajaran tersebut terlihat aktivitas atau kreativitas siswa meningkat. Mungkin dari hasil itu kita bisa lanjutkan lagi dengan tidak hanya melihat kreativitas, tapi juga kita melihat bagaimana motivasi belajarnya, bagaimana komunikasi antar siswanya, dan sebagainya. Yang kelima adalah teori. Teori memiliki dua fungsi dalam meningkatkan pemahaman seseorang. Yang pertama, teori mengorganisasi dan menjelaskan berbagai fakta atau deskripsi tertentu. Yang kedua, teori memandu pengamatan terhadap dunia nyata. Dari teori-teori itu melahirkan satu hipotesis. Hipotesis itu nanti kita buktikan kebenarannya. Jadi berdasarkan teori yang ada, kita dapat menjadikan sumber ide dalam suatu mencari permasalahan penelitian. Bagaimana kita memilih permasalahan penelitian? Ada 5 pertimbangan dalam memilih masalah penelitian. Yang pertama itu significance of the problem. Apakah masalah itu signifikan atau tidak? Masalah yang signifikan itu akan mempunyai dampak atau manfaat yang besar terhadap penyelesaian suatu permasalahan. Yang kedua adalah manageable problem. Maknanya masalah
akan kita teliti itu sesuai dengan keadaan si peneliti. Antara lain dapat dilihat dari penguasaan dalam bidang studinya, kesempatannya, pembiayaannya atau kemampuannya dan sebagainya. Peneliti perlu mempertimbangkan kemampuannya untuk meneliti masalah yang akan diteliti. Itu makna dari manageable problem. Yang ketiga adalah obtainable data. Sebuah masalah dipilih untuk diteliti itu perlu ada data. Kemudian kita lihat juga apakah data itu bisa kita dapatkan, bagaimana data itu kita kumpulkan, bagaimana bentuk datanya, dan bagaimana jenis data dari penelitian tersebut. Ini harus tersedia. Dan kemungkinan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pengumpulan data itu perlu kita pertimbangkan. Itu makna dari obtainable data. Jadi data itu harus jelas, jenis datanya kita sudah ketahui, bagaimana mendapatkan datanya, dan di mana data itu kita peroleh. Yang keempat adalah interesting problem. Masalah yang diteliti hendaknya menarik, baik bagi peneliti maupun bagi kelompok orang pada bidang tertentu. Apabila masalah yang akan diteliti menarik, maka penelitian akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, jika masalah tidak menarik, maka dikhawatirkan penelitian dilakukan tidak mengikuti metode serta prosedur penelitian yang benar. Oke, kita lanjutkan. Pertimbangan dalam memilih masalah penelitian yang kelima adalah availability of literature dealing with the problem. Nah, maknanya kita harus mempertimbangkan adanya literatur yang tersedia untuk masalah penelitian kita. Kalau tidak ada literatur, bahwa penelitian kita tidak bisa dilaksanakan. Salah satu model yang dapat kita gunakan untuk mencari dan menetapkan masalah yang akan diteliti dengan menggunakan model pendekatan sistem atau yang kita sebut dengan the system approach model. The system approach model ini merupakan ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome-nya. Jadi kalau kita contohkan, input itu adalah mahasiswa atau siswa, guru, kurikulum. Sedangkan proses itu bisa pembelajaran, bisa pertimbangan iptek. Kalau outputnya bisa kualitas lulusan, bisa kualitas dalam karir dan sebagainya. Sedangkan outcome-nya bisa kita lihat dari relevansi dari pembelajaran tersebut, bisa tersertaji dan sebagainya. Masalah dari siswa itu banyak yang bisa kita teliti. Itu pertama, profil dari siswa. Yang kedua, bisa juga apakah mahasiswa itu punya bakat, punya minat. Kemudian bisa juga kita lihat dari prospek karirnya, itu dari input dari mahasiswa. Sedangkan dari kurikulum bisa kita lihat juga bagaimana standar kompetensi dari kurikulum tersebut. Input dari mahasiswa itu bisa kita uraikan menjadi sub-sub masalah. Pertama, kita bisa melihat dari profil siswanya bagaimana. Bisa kita lihat dari bagaimana umurnya, bagaimana dari keadaan sosial ekonominya, kemudian bagaimana status sosialnya, itu bisa kita lihat dari siswa, dari profil dari siswa. Dari kurikulum bisa kita lihat standar kompetensi lulusan. Jadi bagian dari kurikulum itu bisa kita rinci, kita lihat masalahnya adalah standar kompetensi lulusan. Dan bisa juga kita lihat dari konten analisis dari kurikulum tersebut. Jadi dalam kurikulum bisa kita melihat beberapa hal yang bisa kita teliti. Sedangkan dari guru bisa juga kita uraikan menjadi, kita lihat secara kuantitatif bagaimana gurunya secara kuantitatif jumlahnya. Kemudian juga kita lihat dari kualitatif dari guru itu. Kemudian juga kita bisa lihat dari distribusi dari guru tersebut. Jadi bagian-bagian itu bisa kita teliti. Jadi dari siswa, inputnya kurikulum, inputnya guru bisa kita uraikan menjadi beberapa sub masalah. Seperti yang kita uraikan tadi. Dari siswa bisa kita lihat profilnya, bisa kita lihat bakat dan minatnya. Kemudian kita lanjutkan dengan rumusan masalah. Jadi setelah permasalahan itu kita dapatkan, perlu kita rumuskan. Ada 4 karakteristik dalam merumuskan masalah. Yang pertama,
antara 2 atau lebih variabel. Jadi ada juga rumusan itu satu variabel dalam bentuk deskriptif. Kalau dia lebih dari 2 variabel bisa kita melihat hubungannya. Kemudian yang kedua, masalah itu dinyatakan dengan jelas biasanya dalam kalimat pertanyaan atau kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, rumusan masalah itu dapat diuji atau dijawab melalui pengalaman, yaitu dimungkinkan untuk memperoleh data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan moral dan etika. Jadi masalah itu kita tidak boleh meneliti tentang moral dan etika, itu bertentangan dengan kehidupan. Itulah 4 karakteristik dari rumusan masalah. Oke. Rumusan masalah itu perlu kita rumuskan. Itu ada bentuk-bentuk dari rumusan masalah. Yang pertama itu masalah deskriptif. Bagaimana contoh dari masalah deskriptif itu? Contohnya di dalam satu penelitian kita buat suatu pertanyaan, bagaimanakah sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran praktek di workshop jurusan tata rias, kecantikan, atau workshop tata busana, tata boga, atau pariwisata, fakultas pariwisata UMP. Jadi di dalam merumuskan masalah itu perlu kita buat dalam bentuk kalimat tanya. Jadi dilambangkan, ada kita tuliskan lambang kata tanya. Jadi itu dalam bentuk deskriptif satu variabel, hanya kita melihat bagaimana sarana dan prasarana yang ada di labor tersebut. Contohnya yang kedua bisa juga dalam bentuk penelitian tinjauan tentang busana pengantin Kota Padang. Itu kita lihat tentang busana pengantinnya, itu dalam bentuk deskriptif. Kemudian juga contohnya untuk pariwisata bisa juga kita melihat bagaimana profil karyawan hotel bintang 3 di Kota Padang. Jadi hanya dalam bentuk deskriptif, tidak kita melihat hubungan, tidak kita melihat pengaruh, dan kita tidak melihat perbedaan. Kita lanjutkan bentuk rumusan masalah yang kedua, itu adalah masalah asosiatif. Kalau kita lihat contohnya, ini ada kita melihat hubungan ya. Apakah terdapat hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah metodologi penelitian di Fakultas Pariwisata dan Perhotelan? Itu kita lihat ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Apa yang variabel X-nya adalah motivasi, sedangkan variabel Y-nya adalah hasil belajar. Yang kedua contohnya, apakah terdapat pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan di Hotel Kota Padang? Jadi variabel X-nya adalah kualitas layanan, sedangkan variabel Y-nya adalah kepuasan pelanggan. Jadi dalam bentuk kita melihat hubungan. Jadi asosiasi itu atau asosiatif itu adalah hubungan antar variabel X dengan variabel Y. Itu baru contohnya tadi 2 variabel. Variabel X1 dan variabel Y1. Dan juga kita bisa melihat juga ada beberapa variabel X dan 1 variabel Y. Contohnya, apakah terdapat disiplin belajar dan motivasi belajar mahasiswa terhadap hasil belajar. Jadi itu digambarkan 2 variabel X dan 1 variabel Y. Itulah bentuk masalah asosiatif. Jadi maksudnya asosiatif itu adalah hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Yang ketiga itu masalah komparatif. Jadi komparatif itu adalah membandingkan. Jadi kita lihat contohnya dalam suatu penelitian, kita buat rumusannya, apakah terdapat perbedaan hasil belajar mahasiswa yang diterima melalui jalur SNMPTN, melalui SBPTN, dan melalui mandiri. Jadi kita lihat dia punya 3 kelompok. Yang satu kelompok SNMPTN, yang satu kelompok SBPTN, yang satu lagi kelompok mandiri. Dia punya 1 variabel tapi 3 kelompok sampel. Jadi itu kita bedakan mana nanti hasil belajar yang lebih baik,
apakah melalui jalur SNMPTN atau SBMPTN atau mandiri. Jadi itulah 3 masalah bentuk rumusan masalah. Yang pertama adalah masalah deskriptif, itu berkaitan dengan variabel bebas saja, baik itu 1 variabel atau 2 variabel, tapi dia independen, bukan dia berhubungan. Yang kedua adalah variabel, tadi kita lihat masalah asosiatif. Jadi masalah asosiatif itu adalah melihat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Sedangkan masalah komparatif itu melihat perbedaan 2 atau 3 kelompok sampel. Jadi bentuk-bentuk rumusan masalah ada 3, 1 deskriptif, 2 masalah asosiatif, dan 3 adalah masalah komparatif. Oke, setelah rumusan masalah kita rumuskan, di dalam bab 1 itu juga dilanjutkan dengan membuat tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya sesuatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai kita lakukan. Tujuan penelitian dapat dirumuskan dalam kalimat pernyataan. Tadi untuk rumusan masalah dalam kalimat tanya atau pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian itu dibuat dalam bentuk kalimat pernyataan. Contohnya tadi di rumusan masalah kita mau melihat bagaimana sarana dan prasarana di workshop tata rias atau di workshop tata busana. Dan apa tujuan penelitian yang kita buat? Jadi dalam kalimat pernyataan untuk mendeskripsikan sarana dan prasarana yang ada di workshop tata rias atau di workshop tata busana atau di workshop tata muka. Jadi perbedaannya rumusan itu berbentuk kalimat tanya, sedangkan tujuan berbentuk kalimat pernyataan. Kita harus menyesuaikan antara rumusan dengan tujuan. Kalau rumusannya 3, tujuannya juga harus 3. Jadi konsisten antara rumusan dengan tujuan penelitian. Oke, setelah kita bahas tentang materi permasalahan penelitian, Anda harus mengerjakan tugas. Tugas Anda yang harus dikerjakan adalah mencari suatu permasalahan penelitian yang terkait dengan bidang studi Anda. Setelah Anda carinya di mana? Anda bisa observasi ke lapangan, Anda baca literatur sesuai dengan disampaikan tadi, kemudian Anda baca setuntas-tuntasnya, kemudian Anda tulis apa kira-kira masalahnya, kemudian Anda tetapkan judulnya, kemudian Anda rumuskan, buat tujuan penelitiannya dan buat manfaatnya. Jadi tugas ini harus Anda kumpulkan sesuai dengan yang ada dalam silabus kita. Oke, setelah kita bahas tentang manfaat penelitian, berarti kita sudah menjelaskan semua dalam permasalahan penelitian. Jadi tadi kita sudah uraikan tentang bagaimana mencari masalah atau menemukan ide, bagaimana kita merumuskan masalah tersebut, kemudian bagaimana kita membuat tujuan penelitiannya, dan bagaimana kita membuat manfaat atau kegunaan penelitian. Jadi untuk hari ini perumusan masalah atau permasalahan penelitian sudah kita bahas. Anda perlu membaca materi-materi yang ada pada modul dan juga ditambah dengan materi-materi yang Anda bisa lihat atau temukan di perpustakaan atau di internet. Semoga Anda bisa meningkatkan pengetahuan Anda tentang materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.